Mas Yadi ini juga luar biasa, bagaimana bisa membangun desa Sumber Dodol seperti ini. Nah, tanpa modal pun pengalaman akhirnya kita bisa sampai sekarang Sumber Dodol itu menjadikan Sumber Dodol Kampung Boy. Ya, hari ini Minggu tanggal 28 April 2024, kami relawan TIK berkumpul bersama dalam rangka halal bihalal di wisata Sorbendo, Sumber Dodol, Panean, Magetan. Oke, kali ini kita sedang berada di wisata Sorbendo di daerah Panean. Di sini saya bersama teman-teman, ada Ketua Ertik Magetan, ada Mas Andi, ada Mas Abdurrahman, Mas Ala, Mas Yongki, dan lainnya. Kita lagi ngumpul nih, acaranya kali ini adalah acara halal bihalal. Walaupun sekarang di penghujung bulan Syawal, kita masih berkumpul di sini. Kita luangkan waktu untuk halal bihalal bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, di pagi hari ini di tempat yang baik, di acara yang baik, kita bisa bertemu bersama dalam kegiatan halal bihalal relawan TIK Kabupaten Magetan tahun 2024. Yang kami hormati pertama-tama Bapak Pembina Ketua TIK Magetan, Bapak Jatmiko Fitri Hamzah, jauh-jauh direwangi ke sini. Pindah ya, sekarang pun tinggal ya rumahnya. Yang kami hormati juga Bapak Ketua Relawan TIK Magetan beserta seluruh pengurus dan anggota Relawan TIK Magetan. Alhamdulillah ada sekitar berapa ya jumlah yang hadir, 18 sampai 20-an, luar biasa. Alhamdulillah. Niki yang di bawah juga wonten. Oh, ada Pak Andika. Alhamdulillah, selamat datang Pak Andika. Ini pengusaha tour and travel, luar biasa. Jadi acara yang barokah, mempererat hubungan silaturahim kita. Mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, ini susunan acara kegiatan kita hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, yang ketiga sambutan-sambutan. Ada sambutan dari Ketua Relawan TIK Magetan, ada sambutan pembina Ertik Magetan, motivasi dari pembina Etik Magetan untuk anggota, kemudian ada sharing dari tuan rumah Bapak Yadi, ini relawan TIK yang cukup senior ya, di Magetan. Kemudian ada ramah tamah, mungkin nanti kegiatan suka duka kita bersama di sukacita selama berertik dari awal ya, dari awal berdirinya Ertik, nanti kegiatan ramah tamahnya sampai detik ini kegiatan etik. Kemudian ditutup dengan doa bersama dan halal bihalal berjabat tangan bersama. Mungkin itu susunan acaranya. Yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ustadz Ismail, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa syawirhum fil amri فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembacaan ayat suci Al-Quran dari Mas Ismail menambah barokah kegiatan kita hari ini. Selanjutnya adalah sepatah dua kata dari Bapak Ketua. Monggo kepada Bapak Ketua, disilahkan. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumahnya yang telah mempersiapkan tempat dengan
sangat nyaman dengan suasana yang gemericik air dan angin yang sepoi-sepoi. Selanjutnya saya juga berterima kasih pada teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan hari ini, walaupun sekarang hari libur, tapi teman-teman bisa berkumpul di sini dan meluangkan waktunya untuk kita duduk bersama, sharing bersama tentang kegiatan-kegiatan kita nanti ke depannya seperti apa. Ya, saya harapkan pertemuan-pertemuan seperti ini bisa berjalan sering dilakukan, gunanya untuk kita saling lebih dekat lagi. Kadang walaupun kita cuma bertemu 1 minggu sekali, kadang keakraban antar masing-masing kadang kurang. Jadi kekeluargaannya kurang begitu kental gitu. Kalau kita sering ngumpul kan jadi lebih berasa keluarga. Ini Mas Yadi juga sudah lama nggak ketemu, tapi kalau lama nggak ketemu kan jadi temu kangen gitu kayaknya. Mungkin ini sekian dulu dari saya, nanti dilanjut ngobrol-ngobrol yang lain. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabi rasulillah. Rabbi sikli ilman wa sikli rahman. Terima kasih atas waktunya teman-teman semua. Pertama-tama minal aidin wa faizin, mohon maaf lahir dan batin apabila saya selaku pembina kurang begitu aktif, maklum karena kesibukan. Tapi saya salut dengan semangatnya teman-teman semua, generasi-generasi emasnya RT Magetan ini. Beri tepuk tangan dong untuk RT Magetan. Ini merupakan generasi-generasi emasnya RT Magetan. Karena apa? Kegiatannya begitu rutin, kompak, solid, dan luar biasa pokoknya. Terima kasih. Saya selaku pembina ikut bangga, ikut merasa bahagia melihat teman-teman semua bisa berbagi ilmunya. Itu yang penting. Itu yang paling penting, itu apa ya? Itu berbagi ilmu walaupun sedikit. Nah itu bagaimana yang sunahkan Rasul, berbagilah ilmu walaupun sedikit. Saya dulu sejak RTK berdiri, RTK Magetan khususnya, kalau nggak salah tahun berapa Mas Hadi? 2016. Nah, berarti sudah berapa tahun itu? 8 tahun. Ini berarti ini bentar lagi bulan Mei itu berarti genap 8 tahun. Ya, kalau nggak salah bulan Mei apa bulan Juni gitu, saya agak lupa. Dan RTIK Magetan ini satu-satunya RTIK, relawan TIK yang langsung dikukuhkan oleh Kementerian Kominfo, satu-satunya. Jadi langsung dihadiri dari Kementerian Kominfo, bagian sosbud apa kemarin saya lupa juga. Nah, makanya ini juga suatu kebanggaan untuk relawan TIK Magetan, karena langsung pengukuhan yang ditampang di websitenya kementerian itu hanya relawan TIK Magetan. Lah, semoga teman-teman semua tetap menjaga semangatnya, semangat untuk berbagi. Karena apa? Saya merasakan manfaatnya. Saya sangat merasakan manfaatnya bagaimana ketika kita bisa berbagi walaupun hanya sedikit, semua urusan kita, semua hajat kita itu
dilancarkan. Nah, itu yang paling saya rasakan. Sehingga saya bisa mencapai titik seperti ini karena apa? Saya dulu juga sama kayak jenengan-jenengan semua ini berusaha menjadi orang yang bisa membagikan ilmunya walau sedikit. Nah, kemudian ada wadah relawan TK ini kesempatan yang begitu luar biasa karena tidak semua orang-orang itu bisa mendapatkan kesempatan untuk memiliki wadah yang luar biasa seperti relawan TK Magetan. Nah, makanya teman-teman semua tetap jaga kekompakan, tetap jaga niat dan tujuannya. Jadi niat intinya itu diluruskan lagi. Jadi kita niatnya itu bisa menjadi orang yang lebih bermanfaat di masyarakat. Karena itu yang paling kita cari itu sebenarnya. Nah, itu Mas Yadi ini juga luar biasa bagaimana bisa membangun desa Sumber Dodol seperti ini. Nah, ini dulu awalnya juga yang babat alas itu dulu saya kelingan juga sama Mas Sandi kemarin waktu kesini lihat-lihat lah. Sebelum seperti ini tuh Mas Yadi juga luar biasa. Karena apa ya itu orang yang paling baik itu orang yang bisa membawa manfaat di lingkungan sekitarnya. Nah, mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tetap jaga semangatnya, semangat untuk berbagi ilmu, semangat untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat di sekitarnya. Nah, itu sehingga apa yang kita jalani di dunia ini bisa membawa kebaikan kelak waktu kita di akhirat. Itu aja. Amin amin ya rabbal alamin. Kalau masalah sukses, masalah rezeki, jangan khawatir. Dengan berbagi itu nanti pasti datang dengan sendirinya. Oke? Seperti itu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu semuanya, acara berikutnya sesungguhnya adalah sharing dari tuan rumah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mukadimah dari Tengah Semawon. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah menyempatkan diri untuk datang ke Sumber Dodol Wisata Sorbendo. Meskipun kehormatan untuk saya sebenarnya. Saya udah lama nggak pakai seragam ini, udah bertahun-tahun. Baru kali ini nanti ketemu masalah, ayo pakai seragam. Nah, ya udah nggak pakai. baru mas. Seragamnya masih baru. Oh, karena jarang dipakai. Ini sudah seragam pertama ini mas, sebagai paringan untuk kita. Nah, itu pertama ini. Nah, saya cuma seperti cerita ini. Cerita tentang Sumber Dodol khususnya di Sorbendo ini. Sebelum terjadi saya sebenarnya banyak untuk mencoba untuk pengelolaan tempat-tempat titik-titik wisata seperti sampai sekarang punya julukan Sumber Dodol Kampung Boy itu juga sebenarnya yang menjadi kebahagiaan itu pertama Erbik yang kedua Kim. Sebenarnya Kim itu dulu yang berperan penting di Sumber Dodol itu karena informasinya itu dulu jalan terus, kita punya Kim untuk informasi, publikasi itu kita punya dari penggalan itu kita semua melalui media kita itu awalnya ya sebenarnya Erbik yang semangat saya dari awal berkali itu Erbik kedua Kim kita bentuk Kim Sumber Dodol itu kita punya telecenter kita ini, tapi ya itu begitu berlalu jabatan kepala desa kita udah mulai goyang, Kim kita udah bubar. Tapi kita tetap ada kita untuk Erbik dan Kim itu di sini teman saya ada. Ya karena kita saya sendiri belum dari seperti itu bangga. Kalau itu kita juga merintis dari nol, kita kerjasama dengan pihak luar, kita tanpa modal pun pengalaman nol, akhirnya kita bisa sampai sekarang Sumber Dodol punya julukan Sumber Dodol Kampung Boy. Itu sebenarnya yang merintis secara tidak langsung ya emang jiwa-jiwa Kim dan Erbik sebenarnya. Terus yang untuk Sorbendo ini perjalanannya juga cukup panjang. Itu kita cuma rencana karena ini tempat terbengkalai nggak dimurus cuma jadian sampah dan seperti kolam Buddha. Sejarahnya pun ini emang benar-benar ada sejarahnya Sorbendo itu. Sorbendo itu dulu ada kolam kecil dan pohon bendo. Pohon bendo itu kan besar di sini.
Cuman pohonnya udah nggak ada, cuman kita untuk mengingat kenangan kita seusia saya, teman-teman saya khususnya di desa ini itu pasti punya kenangan di sini. Mandi di sini sampai itu pancuran paling lama di sini tempatnya. Cuman saya perbarui dihidupkan lagi biar teman-teman kalau pulang kampung, kalau apa itu biar punya kenangan, ingat pasti ingat sering nyuci di sini, sering mandi di sini tuh ingat. Nah awalnya kita ya sebenarnya bukan saya ya, ini saya cuma di sini itu sebagai pekerja. Di sini saya cuma bekerja yang berencana di sini itu yang awalnya saya dan semua kemudian itu dari Bumdes. Untuk sendiri udah menyerahkan semua, udah cuma bekerja apa terserah. Mau yang lain nanti kita bekerja. Awalnya cuma 10 juta pun. 10 juta pun itu bantuan dari pihak luar. Dan 10 juta itu cuma buat pagar, elit, sama foto-foto ini juga itu belum berjalan. Cuman goncengan dari pihak-pihak luar, dari pihak ya saya bukan menjelek-jelekan perangkat itu enggak, dari pihak dalam itu malah justru malah kamu bikin kaya itu apa bisa menghasilkan uang. Nah di sini saya malah bangkit akan saya buktikan. Dan saya pesan ke Bumdes, kalau emang ini berhenti proses ini berhenti jangan lama-lama, eman-eman, karena saya udah tahu prospeknya sini. Dengan support kita itu di sini tuh emang ikonnya desa Sumberdolo Kampung Koi. Ya apa yang kita pamerkan di sini? Ya wisata ikan. Orang ke sini tuh lihat ikan. Nah di situ. Terus saya tahap kedua pekerjanya itu kita hampir 1 bulan itu kita di sini tuh udah kayak nggak hidup lagi, mati. Akhirnya kita buat konsepan awal kita ada. Saya ada konsepan awalnya seperti ini, cuman baru setengah jalan kita berhenti karena anggaran. Tapi begitu yang kedua jadi ada sedikit pengunjung 1-2 kita masuk sini gratis, cuman jual pakan 2.000 dan dari parkir itu. Itu pun akhirnya 1 bulan itu udah bisa beli perahu, udah bisa beli itu. Padahal masuk sini gratis. Orang Iran itu uangnya dari mana? Gitu. Nah itu jual pakan atau sehari itu bisa 300, bisa 500, bisa 1 juta saudara. Jual pakan toh itu. Iya, parkir itu 1 juta dapat dari. Dari situ akhirnya motor naik akhirnya Bumdes juga rumah gunanya berkembang, tapi ini sebenarnya belum maksimal. Masih ruang ininya kan masih belum sempit. Rencana pelebaran insya Allah kalau ada ini sampai sana. Nah ini sekitar apa saya cerita aja ke teman-teman mungkin yang dapat saya sampaikan. Dan saya mohon maaf kalau selama ini saya bisa ikut aktif bersama teman-teman, mungkin lain waktu insya Allah akan saya usahakan untuk hadir sama teman-teman setiap kegiatan. Untuk itu akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya tetap ada etik ini. Terima kasih Pak Yati, luar biasa. Bagaimana menemani Pak Pembina juga dari 2016 ya Pak Pembina ya. Sampai walaupun tidak sering ikut hari Jumat, tapi yang sebenarnya ini ya hasil agen RTIK di desanya masing-masing, malah luar biasa ini bisa memunculkan ekonomi baru. Coba kita bayangin itu UKM merempet berapa UKM ada sekitar 18 sampai 20. Itu yang dari sini, cuman untuk khusus di warung itu kan semua UMKM Sumberdolo prioritas Sumberdolo saya prioritaskan untuk nitip di jadi yang UKM khusus Sumberdolo titipnya di bagi yang nggak punya lapak di luar. Kalau yang punya lapak ya itu udah itu, tapi yang di rumah-rumah itu kalau ada bisa bikin apa, makanan apa silakan dibikin gitu. Artinya menjadi pusat perputaran uang ya Pak Yati, luar biasa sampai bisa seperti ini. Di belakang itu ada Pak Yati dan tim yang luar biasa. Kita lagi wisata di Sorbendo, luar biasa, semua bahagia, anak-anak seneng lihat berbagai ikan, luar biasa. Dan wisatanya terus laris, banyak pengunjungnya. Ya, konsep wisata ikan ini dibangun oleh rekan kita Mas Yadi dengan kerja kerasnya, semangatnya membangun wisata air Sorbendo ini. Kita sebagai rekan-rekan dari RTIK Magetan turut bangga atas perjuangan Mas Yadi dan semangat juga untuk tim Bumdes Desa Sumberdodol Magetan.